Putusan Mahkamah Agung atau MA nomor 23P/HUM-2024 tentang batas usia calon gubernur, bupati, dan wali kota yang dihitung sejak pelantikan dan bukan sejak pencalonan telah menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai pihak. Ketentuan ini mengubah tafsiran sebelumnya yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 9 tahun 2020. Putusan ini dilatar belakangi oleh permohonan uji materi yang diajukan oleh Partai Garuda Republik Indonesia pada 22 April 2024 yang mendukung Prabowo Gibran dalam pemilu 2024 sebelumnya. Putusan MA ini dinilai oleh banyak kritikus sebagai langkah yang bermasalah dan menguntungkan pihak tertentu, terutama keluarga Presiden Joko Widodo. Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK menyatakan bahwa perubahan aturan yang mendekati periode pendaftaran calon kepala daerah menimbulkan presiden buruk dan diduga memfasilitasi kandidasi Kaisang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo yang baru genap berusia 30 tahun pada Desember 2024. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut bahwa adanya pola yang sama antara putusan ini dengan putusan MK nomor 90/PUU/21/2023 yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Jokowi maju sebagai calon wakil presiden meskipun usianya belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yaitu tentang pemilu, yang mana dalam undang-undang tersebut syarat untuk maju menjadi capres-cawapres adalah berusia minimal 40 tahun. Menurut Bivitri, perbedaan penghitungan usia antara pencalonan dan pelantikan hanya berbeda beberapa bulan, sehingga wajar jika publik menilai bahwa putusan MA tersebut bermotif politik. Lili Romli dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti potensi politisasi dalam putusan ini, mengingat usia Kaisang Pangarep yang baru akan genap 30 tahun pada Desember 2024. Padahal pendaftaran pasangan calon dalam pilkada akan dilaksanakan pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Ia menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU memiliki peran yang penting dalam menentukan apakah akan menerapkan putusan MA ini dalam Pilkada 2024 atau menolaknya dengan alasan putusan tersebut tidak berlaku surut. Secara keseluruhan, putusan MA ini telah menimbulkan berbagai reaksi dan kritik dari berbagai pihak, terutama dari pakar hukum, peneliti, dan juga lembaga pemantau pemilu. Mereka mempertanyakan legalitas, etika, dan motivasi politik di balik perubahan syarat usia calon kepala daerah serta dampaknya terhadap integritas proses pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dalam video ini akan dibahas mengenai dua hal, yaitu yang pertama, problematika putusan MA nomor 23/P/HUM/2024 dan yang kedua adalah dampak putusan MA tersebut terhadap pilkada. Simak penjelasannya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Mengenai batas usia kepala daerah dan wakilnya seperti calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota telah diatur secara jelas dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Berdasarkan ketentuan tersebut, bagi calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun dan bagi calon bupati dan wakil bupati serta wali kota beserta wakilnya juga itu harus berumur paling rendah 25 tahun. Putusan MA nomor 23/P/HUM/2024 mempertegas bahwa syarat usia tersebut dihitung pada saat pelantikan calon yang bersangkutan atau calon yang terpilih dan bukannya pada saat pendaftaran calon. Padahal selama ini penghitungan syarat usia tersebut dilakukan pada saat pendaftaran calon yang bersangkutan. MA berpandangan bahwa pasal 4 ayat 1 huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota bertentangan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang.
Menurut MA, pasal 4 PKPU nomor 9 tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan calon terpilih. Atas putusan tersebut, MA memerintahkan KPU untuk mencabut pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Amar putusan tersebut berbunyi mengabulkan permohonan keberatan hak uji material dari pemohon, Partai Garda Republik Indonesia atau Partai Garuda. Demikianlah kira-kira bunyi putusan tersebut. Proses pengadilan yang terbilang cepat ini menimbulkan pertanyaan bagi publik, lantaran putusan MA terkait syarat minimum usia calon kepala daerah yang terkesan terburu-buru dan syarat akan muatan politis, mengingat gugatan ini diproses dan diputus tidak lebih dari 3 hari. Erwin Natosmal Umar dari Sentra Inisiatif mengkritik putusan ini dari segi hukum dan etika. Menurutnya, MA telah melampaui kewenangannya sebagai positif legislator dengan menafsirkan syarat usia tanpa justifikasi yang memadai. Erwin menyarankan agar Komisi Yudisial dan Badan Pengawas MA menguji putusan ini secara spesifik untuk memastikan profesionalitas hakim. Retno Widyastuti dari Pusat Studi Hukum Konstitusi atau PSHK Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menilai bahwa putusan MA ini dibangun atas pertimbangan hukum yang sangat lemah dan singkat, yang hanya terdiri dari 4 lembar analisis. Retno juga menyebut bahwa MA telah melampaui kewenangannya dengan menambahkan tafsiran yang seharusnya menjadi domain pembuat undang-undang. Putusan ini telah menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi konflik interpretasi antara lembaga peradilan dan lembaga penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Refli Harun, seorang pakar hukum tata negara, menyoroti bahwa KPU dapat mengabaikan putusan MA ini dan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menetapkan batas usia dihitung pada saat pencalonan dan bukan pada saat pelantikan. Refli Harun juga menegaskan bahwa putusan MA ini tidak memberikan kepastian hukum yang cukup dan bisa dianggap tidak masuk akal karena mengubah interpretasi yang telah diatur dalam undang-undang yang sifatnya lebih tinggi. Dalam konteks ini, KPU memiliki otonomi untuk menafsirkan dan menerapkan aturan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun, hal ini juga membawa dampak politis yang signifikan karena dapat memicu pertentangan antara lembaga peradilan dan lembaga penyelenggara pemilu, serta menimbulkan keraguan publik terhadap integritas dan independensi lembaga peradilan. Keputusan KPU untuk memutuskan apakah akan mengikuti putusan MA atau tidak akan menjadi langkah penting dalam menentukan arah dan stabilitas proses pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk melakukan kajian mendalam terhadap implikasi hukum dan politik dari kedua opsi yang tersedia sebelum membuat keputusan akhir yang mempengaruhi jalannya pemilihan kepala daerah. Well, gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!